Nah, sekarang Bapak mau ngejelasin tentang turunan fungsi trigonometri berbentuk implisit. Nah, tapi kita harus tahu dulu fungsi implisit itu apa ya. Jadi fungsi implisit yaitu fungsi yang variabel bebas dan variabel tak bebas itu bercampur dalam satu ruas dan tidak dapat dipisahkan pada ruas yang berbeda. Jadi kalau misalkan ruas kan ada kiri sama kanan. Nih Bapak kasih contoh nih. Y sama dengan X kuadrat plus X. Nah, Y-nya kan ruas kiri, X kuadrat plus X-nya itu kan ruas kanan. Nah, mana variabel bebasnya, mana tak bebasnya? Y ini adalah variabel terikat ya, atau bahasa lainnya tuh tak bebas. Jadi variabel terikat itu sama dengan tak bebas. Jadi Y ini adalah variabel tak bebas. Nah, sedangkan itu untuk X-nya itu sendiri berarti variabel bebas ya. Kan X itu bisa berapa aja ya, misalkan X-nya 1, X-nya min 1, 2, 10 kan gitu. Sedangkan Y-nya itu ya tergantung dari nilai X-nya, makanya Y itu disebutnya variabel tak bebas. Sedangkan X itu bebas, mau X-nya berapa aja, Y itu ngikut gitu. Jadi ingetnya gampang, X itu berapa aja ya Y-nya ikut. Oke, langsung ke contoh ya. Nah, sekarang ke basicnya ya. Basicnya dulu. Jadi tentukan dx dalam bentuk x dan y pada ekspresi berikut. Kan biasanya kita tuh satu variabel terus ya. Nah, Bapak contohin dulu yang satu variabel, terus nanti naik-naik ke dua variabel. Misalkan 2x kuadrat. Itu turunannya apa? Kan berarti 2 kali 2 tuh ya. Jadi 4x pangkat 1. Nah, atau kalau sederhanakan 4x. Nah, kalau misalkan Bapak punya contoh lagi 4x, ya udah turunannya apa? Gampang ya, 4 gitu. Nah, terus Bapak punya contoh lagi misalkan sin 4x. Ya udah berarti sinnya aja. Sin itu kan turunannya cos 4x dikali 4x-nya kan kita turunin lagi jadi 4. Jadi 4 cos 4x gitu. Nah, ini kan masih satu variabel, masih eksplisit bukan implisit ya. Nah, ini belum masuk ke soalnya ya, ini masih basicnya doang. Nanti Bapak jelasin dulu basic-basicnya tuh. Biar kalian nggak bingung ini mana yang satu variabel, mana yang dua variabel. Coba, misalkan 2y kuadrat. Nah, kita masuk ke variabel yang lain. 2y kuadrat itu berbeda sama 2x kuadrat. Kita nuruninnya tuh. Sama, hasilnya sih 4y, tapi dikasih dy dx gitu. Karena ini bukan variabel x, berarti 4y terus di belakangnya kasih embel-embel 2 dy per dx gitu. 4y dy dx gitu. Jadi dy dx-nya selalu ada kalau ada y gitu. Kan kita turunkannya terhadap variabel x. Misalkan ada cos 4y, berarti kan cos itu apa? Cos itu kan turunannya itu min sin. Ya udah tulis aja min sin 4y dikali kan gitu. 4y-nya kita turunkan. Kan 4y berarti 4 dikali dy dx gitu. Jadi selama ada y berarti muncullah dy dx gitu. 4 dy dx. Nah, kemudian sederhanakan. Jadinya kan 4 dikali min, jadi min 4 tuh. Jadi min 4 sin 4y dy per dx gitu. Jadi kalau ada y ya udah belakangnya pasti ada dy dx. Kalau ada xy kuadrat, nah ini dua variabel nih, berarti kan kita harus misalkan dulu. Ini ada variabel x sama variabel y. Kita misalkan x-nya itu sebagai u. Nah, x-nya u, y kuadratnya itu sebagai v. Jadinya nanti pakai rumus u kali v. Karena ini ada dua variabel x sama y kuadrat. Berarti kan rumusnya u aksen kali v plus v aksen kali u. Nah, u aksennya apa rumusnya? U aksen kan berarti x tuh. X-nya ya 1. Ya, 1 dikali v-nya tulis y kuadrat ditambah v aksennya mana? V aksen kan itu y kuadrat. Diturunin aja. Turuninnya sih normal aja berarti 2y
dikali dy dx gitu. Pokoknya ada dy dx aja. Dikali u-nya berapa? U-nya kan x, tulis lagi. Terus dirapihin, y kuadrat ditambah 2y kali x, 2x y dy dx. Udah, segini paling rapi. Tapi nanti kalau di persamaan itu beda lagi ya. Gitu. Ini kan masih bentuk basic, belum persamaan. Nah, Bapak kasih contoh satu lagi nih. Sin x y. Nah, kan kalau sin berarti turunannya aja apa? Sin kan jadinya cos tuh. Cos x y-nya tulis lagi dikali kan gitu. Dikali x y-nya kita misalkan berarti kan u y-nya itu v. Ya udah berarti kan u aksen kali v. U aksennya berapa tuh? U aksen kan 1 ya. 1 dikali V-nya Y. Ya udah langsung Y ditambah V aksen itu 1. 1 dy dx kan gitu. Tuh, 1 dy dx dikali U-nya itu X kan gitu. Tulis X. Nah, nanti dikurung ya. Nah, kemudian kalau udah dirapihin aja. Taruh di depan. Y ditambah X kali 1 kan berarti X dy dx dikurung. Terus cos XY-nya ditulis di belakang. Cos XY gitu. Nah, kayak gini nih udah paling rapi. Gitu ya. Tapi nanti kalau di persamaan itu beda lagi. Oke.